Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu Kilu pakai headset dulu. Ada yang tanya bilang enggak tanya dulu gitu loh. Sambil menunggu teman-temannya, silakan dipersiapkan bukunya, buku tematiknya ya. Kalau nggak ditanya apa Bu? Siapkan dulu. Berapa tiga? Di rumah. Jadi nggak mobil. Ya, Sudah 19 teman kalian ya, 18 yang sudah hadir. Bu. Orang. Kita tunggu kurang lebih 5 menit ya, habis itu kita mulai. Oke. Udah nyala ini. Empat. Lainnya jam 10, jam 7.10. Sambil menunggu teman-temannya, Bu Kilu absen dulu ya. Mbak Fasya, Mas Fasya. Mas Fasya. Hadir, oke. Mas Arya. Hadir. Hadir, oke. Mas Reza. Hadir. Hadir, oke. Mas Bagas. Hadir. Mas Mbak Kalia. Mbak Kalia. Hadir. Hadir, oke. Mas Royan.
Mas Royan hadir. Mbak Zivana. Hadir, Bu. Iya, Mas Royan hadir. Mbak Zivana. Hadir. Mbak Zivana hadir ya. Ya. Mas Fadil Hadir. hadir. Mas Bara. Mas Bara hadir. Oke. Mbak Aisyah Zahra Hadir. hadir. Terus Mbak Atifa Live meeting. Mbak Atifa hadir ya. Oke, sudah 25. Yang belum Bu Kilo panggil, ini Bu Kilo sudah tahu siapa-siapa saja yang hadir di menu partisipannya. Iya, Mas Rehan sudah hadir semua. Mas ada Mas Rehan, ada Mas Erlangga, ada Mbak Diva, ada Mbak Aisyah, ada Mas Diki, ada Mbak Tita, ada Faris, Bu. Naila, Mas Faris, Mbak Sabrina, Mbak Syafa, Mas Akio. Nanti ini sudah hadir semuanya, sudah 24. Saya kira cukup ya, kita mulai saja. Mungkin yang lain bisa menyusul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya. Oke. Karena apa? Kalau kita semangat belajar online-nya, insya Allah kita akan dipercepat nanti masuk sekolahnya. Kalau yang belajar online-nya masih males-males, masih si aras-arasen, ya itu nanti malah sama Allah, wis anak ini males aras-arasen, jadi ini wis biarin wis kata masuk no kelas gitu. Sebelum pembelajaran kita mulai, nak ya, ada bisa di speakernya di mute semua. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong dinyalakan semua kameranya karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebelum pembelajaran saya mulai. Sudah di-mute semua ya. Anak-anak, di sini ada yang akan Bu Kilo sampaikan ya. Bu Kilo ini sebagai wali kelas kalian ya. Jadi saya minta tolong jika ada pemberitahuan ataupun informasi itu di grup wali murid nanti akan disampaikan oleh mama-mama kalian ya, oleh mama kalian. Jadi saya minta tolong kalau misalkan itu informasi mengenai tugas-tugas yang belum terselesaikan itu segera diselesaikan, Gina. Karena apa? Kalau tugas-tugas itu belum terselesaikan, itu nanti tugasnya akan menumpuk dan semakin banyak yang kalian kerjakan. Jadi saya minta tolong kalau ada pengumuman tugas itu harus segera diselesaikan. Kalau bisa jangan sampai tugas itu dikerjakan malam. Dikerjakan kalian ini kali aja, wis capek aku pagi sudah Zoom, sudah apa, terus harus lihat HP lagi, lihat e-learning lagi. Kan seperti itu. Paling tidak ya sore lah mengerjakannya. Oke, kalau misalkan mamanya sore masih belum pulang, oke lah habis maghrib. Karena kemarin Bu Kilo lihat, itu sampai jam 8:30 sampai jam 10,
itu masih belum ada yang mengerjakan. Ya, Bu Kiluk mohon amat sangat tugas itu harus benar-benar dikerjakan. Karena apa ya, Nak? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Kalian sudah kelas 4, harus sudah mandiri, harus sudah bertanggung jawab, nggih? Ya. Terus yang kedua, harus hormat sama orang tua. Nggih? Hormat sama orang tua. Karena apa? Apalagi sama ibu. Bukan berarti sama ayah tidak hormat gitu, mboten nggih, Nak. Sama mama itu harus lebih hormat. Sama orang tua, sama ayah, sama ibu itu harus lebih hormat. Karena apa? Orang tua kalian itu yang sudah membesarkan kalian, ya. Apalagi musimnya seperti ini, orang tua kalian tuh pasti sangat repot. Jadi saya minta tolong kalau disuruh orang tuanya itu harus segera dilaksanakan. Gina, sudah cukup itu saja yang ingin Bu Kiluk sampaikan. 2 saja untuk pagi hari ini. Yang pertama tugas-tugas. Oh, suaranya putus-putus. Halo, halo. Jadi untuk tugas-tugas harus segera diselesaikan tepat waktu. Dan yang kedua harus hormat kepada kedua orang tua. Oke. Oke. Diingat-ingat ya, 2 itu untuk hari Jumat, untuk Jumat hari ini. Sekarang pembelajaran kita mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku semuanya, di sini Bu Kiluk akan membagikan PowerPoint. Bentar ya, Nak. Materi kita hari ini yaitu keberagaman dan kerjasama. Ini seperti yang Bu Kiluk jelaskan kemarin, keberagaman. Keberagaman itu adalah kita bermacam-macam dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam. Jadi setiap suku yang bermacam-macam itu harus kita hormati. Di sini juga ada kerjasama. Maksudnya kerjasama di sini adalah bekerja secara bersama-sama. Dalam hal apa, Bu? Bekerja secara bersama-sama ini. Nah, bekerja secara bersama-sama ini bukan berarti kalian jika mengerjakan tugas itu harus dikerjakan sama-sama gitu. Enggak. Tapi dalam hal misal dalam kerja bakti, dalam gotong royong. Nah, itu maksudnya bekerja sama. Oke, selanjutnya. Keberagaman agama. Ini yang pertama, keberagaman yang pertama ini ada keberagaman agama. Keberagaman agama yaitu perbedaan keyakinan dan agama yang ada di Indonesia. HP-nya siapa itu, Rek? Ngakok-ngakok itu. Nyala ini. Sambil dibuka bukunya. Nah, di keberagaman itu boleh dibuka halaman 71. Iya, halaman berapa, Bu? halaman 71. 71. Iya, di situ kan juga ada keberagaman. Ini materinya kita jadikan satu. Sudah, Bu. Yang pertama adalah keberagaman agama, yaitu
itu perbedaan keyakinan agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak sekali macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ya, nah, itu semuanya. Berikutnya, bentar. Nah, coba perhatikan di sini ada 6 agama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Kadang putus-putus, kadang lancar. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalau di tayangan ini ada gambar apa ini? Masjid lah, Bu. Masjid. Masjid. Kira-kira kalau ada tempat ibadah masjid, agama ini kira-kira beragama apa ya kalau tempat ibadahnya masjid? Ada yang tahu? Islam. Pinter, Islam. Nah, kalau masjid ini beragama Islam. Sedangkan di sini yang kedua, agama yang kedua, ada gereja. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kalau gereja ini untuk umat apa ya? Kristen. Pinter. Berikutnya, Kristen ini nak ada 2 di Indonesia. Katolik. Yang pertama ada Kristen Protestan, itu juga Makan ibadahnya di gereja. Yang kedua ada Kristen Katolik, juga tempat ibadahnya juga berada di gereja. Berikutnya, nah di sini ada apa ini? Bali. Pura. Kalau pura ini adalah untuk Hindu, pura. Ya, Bu Kilu ini sok-sok ke Bali-Balian ya, makanya bilang pura aja pura. Gak apa-apa, pura, tulisannya pura, nanti bisa bacanya pura. Yang berikutnya ada, apa ini? Ayo. Ayo, ini tempat ibadah, apa ini namanya? Wihara. Wihara ini untuk Buddha, ya. Bukan kelenteng ini, Rek. Wihara. Wihara ini untuk umat beragama Buddha. Nah, baru kalau ini ada kelenteng, yaitu Konghucu, ya. Jadi ada 6. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam dengan mempunyai tempat ibadah yang bernama masjid. Yang kedua ada Kristen. Kristen ini dibagi menjadi 2, yaitu ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, di mana tempat ibadahnya ini ada di gereja. Yang ketiga ada pura. Pura ini untuk tempat ibadah umat Hindu. Dan yang keempat ada wihara untuk Buddha. Sedangkan yang keenam itu ada kelenteng. Kelenteng itu Dewa Buddha. umat Konghucu. Berikutnya. Nah, karena di Indonesia ini agamanya beragam, nah bagaimana menjaga kerukunan? Bagaimana cara menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar tidak saling bertengkar, agar tidak saling menghina. Ini loh agama Islam bagus. Oh, ini loh agama Kristen juga bagus. Nah, kan sebenarnya enggak boleh hal-hal yang seperti itu terjadi di Indonesia. Nah, makanya bagaimana cara menjaga agar meskipun kita Islam, teman kita Hindu, teman kita Katolik, berbeda agama, tetap rukun, ya. Tetap rukun. Yang pertama,
Mengembangkan sikap toleransi. Nah, Bu Kilu, ini maksudnya sikap toleransi itu apa ya? Toleransi itu adalah kita menghargai, kita menghormati sesama kepada berbeda pemeluk agama. Jadi toleransi itu sikap menghormati dan menghargai. Ingat-ingat ya. Toleransi itu sikap kita saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau misalkan teman kita ada yang berbeda agama, itu kita harus bertoleransi. Jangan jangan mentang-mentang apa ya? Mentang-mentang sebentar ya, ini kok ada yang mentang-mentang ada yang itu apa itu ada yang berbeda agama terus iki loh agamaku Islam ini loh agama yang bagus, agama yang baik. Nggak boleh ya seperti itu. Semua agama yang ada di Indonesia itu baik, semua agama baik. Ya. Berikutnya. Nah, di sini ada menikmati dan menghormati perbedaan. Jadi meskipun kita berbeda agama, tetap harus dihormati. Dan yang ketiga, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Dan pada intinya itu, Nak, kita itu apapun agama mereka, kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat, ini ada menggunakan tata krama sebaik mungkin. Meskipun kita berbeda agama dengan teman kita ataupun dengan orang lain, itu tetap kita harus menggunakan tata krama. Tata krama itu digunakan bukan untuk wes ini sama orang tuaku saja saya harus bertata krama yang baik, ini dengan keluargaku saja, ini dengan tetanggaku saja, ini dengan yang sesama Islam, bukan seperti itu. Tapi tata krama itu buat semuanya, buat orang tua, buat adik-adik kita, buat saudara-saudara kita yang berbeda suku dan agama. Yang kelima, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain. Nah, ini kan biasanya aku loh Bu punya tetangga Kristen, aku gak mau berteman dengan itu yang sama-sama anak kecilnya yang Kristen itu. Nggak boleh seperti itu ya Nak, sama saja ya. Kita berteman dengan siapapun, biarkan mereka beribadah dengan agama mereka dan kita beribadah dengan agama kita sendiri. Itu tadi cara menjaga kerukunan umat beragama. Ayo, cara menjaga kerukunan umat beragama yang pertama ada apa bunyinya? Bunyinya apa? Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi. Nggih, pinter. Yang kedua, bunyinya apa? Pinter. Yang ketiga, bunyinya apa? Iya, pinter. Yang keempat bunyinya apa? Yang kelima, yang terakhir bunyinya apa, Nak? Pinter. Berikutnya di sini. Masalah alam itu gimana? Nah, kenapa kok kita itu saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lain? Karena manusia itu merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain. Ingat-ingat ya itu, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan orang lain. Nggak ada loh ya, manusia itu
wes aku gak butuh orang lain, wes aku bisa kok, bisa sendiri, semuanya bisa sendiri. Nggak boleh seperti itu. Manusia yang tidak membutuhkan orang lain itu dinamakan manusia atau makhluk individual. Jadi sama orang lain gak butuh, sama tetangga nggak butuh, sama teman nggak butuh. Wes seolah-olah wes dirinya sendiri yang bisa dan menguasai semuanya. Nggak boleh ya nak. Jadi anak individualisme itu enggak boleh. Jadi manusia individualisme enggak boleh. Tetap apapun yang terjadi tetap kita membutuhkan orang lain. Kalau jadi manusia individualisme, nanti kalau meninggal siapa yang menguburkan? Masa berjalan sendiri kan ya enggak mungkin. Pasti nanti yang memakamkan itu ya tetangga-tetangga sekitar. Yang berikutnya, ada banyak kegiatan yang harus dilakukan dengan bersama-sama. Jadi sebagai makhluk sosial, itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Namanya saja kan makhluk sosial. Jadi jika ada kegiatan yang ada di lingkungan sekitar harus dilakukan dengan secara bersama-sama. Nah, salah satu di antaranya dengan melaksanakan kerjasama. Kerjasama itu apa? Ya kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama ataupun bergotong royong. Nah, di mana kerjasama ini, Nak? Mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Kita melaksanakan kerjasama agar untuk mencapai tujuan bersama dan demi kepentingan bersama. Walaupun latar belakang dan keyakinan setiap orang berbeda. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama itu nanti akan cepat selesai. Kebersamaan dalam keberagaman itu merupakan sikap yang harus dijaga dan dilakukan untuk menciptakan kerukunan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Jadi kebersamaan dalam keberagaman itu benar-benar harus dijaga untuk mencapai kerukunan. Jika manusia ini tidak memiliki rasa kebersamaan, nah itu pasti nanti tidak dapat menciptakan kerukunan, akan bertengkar terus, ya. Ini adalah contoh kegiatan bekerja sama. Kira-kira contoh yang pertama ini kerjasama dalam bentuk apa ya? Ada yang tahu kerjasama dalam bentuk apa ya ini yang pertama? Iya apa? Ini gambar yang pertama ini ngapain ya ini orangnya? Iya, pinter. Ini kenapa, Nak? Putus-putus. Putus-putus. Iya, ini adalah gambar orang bekerja bakti. Ya. Berikutnya. Iya, pinter. Ini gambar orang bekerja bakti. Yang kedua, ini gambar apa? Ayo kira-kira. Gambar apa, Nak? Ada yang bisa ini gambar apa? Membersihkan rumah. Pinter. Siapa tadi yang menjawab membersihkan rumah? Iya, pinter. Ini adalah gambar orang sebuah keluarga yang membersihkan rumah bersama-sama. Jadi kalian kalau kira-kira membersihkan rumah gitu, dibersihkan bersama-sama apa sendiri-sendiri?
Sama-sama ya. Terus yang ketiga, ini ada gambar apa? Ayo. Gambar apa? Ayo. Iya, gambar menjaga keamanan. Nah, kalau ini membangun rumah. Ya, ini sedang membangun rumah ya. Kalau membangun rumah itu membangun rumah bersama-sama. Dan yang kelima, menanam bunga atau membersihkan lingkungan. Ini yang terakhir, membersihkan lingkungan. Ini adalah contoh-contoh kerjasama. Hebat kalian bisa menjawab semuanya ya. Selanjutnya manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan. Jadi kalau kalian kerjakan bersama-sama itu bisa meringankan pekerjaan daripada dikerjakan sendiri. Berikutnya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan nah, ini apa ya? Sebentar. Kerjasama harus diiringi dengan sikap toleransi. Sikap toleransi tadi adalah sikap menerima perbedaan, saling menghormati dan menghargai. Dengan adanya sikap toleransi, semakin kita menciptakan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anakku semuanya itu tadi. Ini tadi sama, oh ya, manfaat kerjasama tadi membuat pekerjaan cepat selesai juga ya. Dan memupuk rasa tolong-menolong. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Tadi. Halo, anak-anak. Anak-anak maaf ya tadi terputus. Bu, saya mau nanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Maaf ya anak-anak ini tadi terputus. Iya, siapa yang mau nanya? Mas Bagas. Oke. Layarnya kameranya dinyalakan semua ya biar kita bisa tahu. Faris. Mas Bagas apa Faris? Oke, Mas Faris. Jika ada temannya bertanya, speakernya dimatikan dulu ya, biar bisa mendengar semuanya. Bu, mau nanya itu, Bu. Ya, Mas Faris. Mau nanya. Bu, Ya, yang dimaksud apa itu agama Islam yang rahmatan lil alamin yang bagaimana? Ya, maaf putus-putus. Bisa diketik di meeting chat saja. Itu yang dimaksud agama. Ketik di meeting chat. Assalamualaikum. Jumpa. Satu pusing kali nang kono enggak ya? Agama Islam. Sudah ada di meeting chat Bu Kilu. Sinyalnya ini ya. Bu mau tanya teka-teki loh ya apa sih? Tadi Bu Kilu agak-agak dengar tadi. Bu, bagaimana dengan agama kita yang Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu ya? Sebentar. Oke. Bu, yang dimaksud agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini kalau di dalam agama Islam nak ya, maksudnya agama yang rahmatan lil alamin ini bahwa agama Islam itu adalah agama yang
kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat itu mampu mewujudkan kedamaian. Jadi kalau kita membicarakan tentang baik tidaknya agama itu bergantung pada pemeluknya masing-masing. Jadi di sini kita tidak bisa mempengaruhi agama lain. Ini loh agamaku Islam. Agama itu rahmatan lil alamin, baik untuk semuanya. Tidak bisa seperti itu. Yang dimaksud agama di dalam bernegara, dalam suatu negara ini adalah agama yang baik menurut pemeluknya masing-masing. Oke lah, kalau menurut kita itu Islam adalah agama yang bagus, agama yang memberi kedamaian. Ya, tapi itu cukup buat pemeluk agama Islam saja, bukan pemeluk agama lain. Biarkan pemeluk agama lain merasakan bahwa agamanya itu adalah agama yang terbaik bagi pemeluk agama lain. Dalam pembelajaran ini kita tidak boleh menjatuhkan agama lain ya nak. Jadi kalau agama kita, agama Islam ini agama yang baik, agama yang memberi kedamaian, agama yang memberi kesejukan buat semuanya, cukup agama kita aja yang merasakan seperti itu. Jadi agama lain biar menurut pandangannya sendiri-sendiri. Begitu Mas Faris. Jadi rahmatan lil alamin ini maksudnya agama Islam itu pembawa kesejukan, kebahagiaan, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh, nanti ada tugas nyata. Tetap setiap hari ada tugas ya. Jadi Oke, tugasnya itu loh nak hanya pilihan ganda saja. Tinggal checklist tinggal pencet gitu aja kok. Sudah? Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan, ini bisa Bu Kilo akhiri. pantun Bu. Pantun mana? Karena blenger dadakan. Berarti langsung dinukum waliadin ya Bu? Nggih, bener. Sebentar Ketik ya aja, Bu. nak. Sebentar, dalam. Bu, Dalam. Tinggal pantun. Iya, sebentar ya nak. Bu, Sebentar. berarti Dalam. langsung dinukum waliadin. Agamaku agamamu gitu. Nggih, pinter sapa iku mang sing jawab. Agamaku Kok cek agamamu. pinter Nggih, Mas Faris pinter. Mas Rehana. Iya, sebentar ya. Ini Bu Kilo mau screenshot dulu, tapi sebentar. Jadi agamaku, agamamu ya agamamu. Jangan mempengaruhi agama yang lain. Bentar ya, nak. Mungkin sambil menunggu Bu Kilo ini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Pantun. Sekarang pantunnya gantian dari kalian. Ayo. Teka-teki gimana, Bu? Teka-teki boleh. Ada yang mau ngasih teka-teki juga boleh. Bukan selalu nolak. Hah? Ayo. Ada yang teka-teki? Dalam Bukan selalu nolak. pulpen selalu nolak. Apanya? Gimana? Bisa ditulis di meeting chat. Meeting chat, Zoom chat. Cek. Bu, aku. Oke. Mana? Buka apa yang buat capek. Buka dengan kaki. Sudah. Apa yang bisa terbang? Bu, saya Bu. Ya, siapa ini? Siapa? Siapa ini yang bertanya ini? Oke, Bu Kilo ambil gambar. Sebentar ya.